Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah tugas 2 dari materi SIM ya, di mana tugasnya adalah mempresentasikan suatu customer relationship management dengan studi kasus adalah saya pilih PT Indofood Sukses Makmur Tbk Bogasari Flour Mills Division yang kita mungkin akan sebut sebagai PT Indofood Sukses Makmur saja. Nama saya adalah Tohadi dengan NIM 530063258 UPBJJ UT Samarinda. Oke. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah terkait dengan latar belakang yang pertama adalah perkembangan internet ya. Perkembangan internet yang sangat cepat membuat semua bisnis berlomba-lomba untuk menciptakan suatu keunggulan, sehingga diperlukan suatu SCM, supply chain management, ya kan? Yang tadinya tradisional, yang semuanya komunikasi, semua proses pencatatan dan penginputan itu manual, sekarang diubah ke elektronik supply chain. Kenapa kita pilih? Karena supply chain itu mengkolaborasi dari teknologi untuk meningkatkan kegiatan operasional supply dan juga manajemen supply. Jadi dari lapangan operasinya dan dari manajemennya, dari back office-nya kita koordinasi. Keuntungannya SCM apa? Yang pertama, menghubungkan dan mengintegrasikan antara pelanggan, perusahaan dan pemasok secara online dan real time, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk-produk yang unggul gitu loh. Jadi nggak seperti yang model-model SCM supply chain management yang lama, yang dimana kita harus menunggu, harus wasting time dalam suatu proses misalnya procurement. Tapi di sini kita dapat real time mengetahui pembelian udah sampai tahap mana gitu ya. Yang kedua adalah produknya efektif dan efisien. Jadi karena dengan ISCM ini semuanya terpantau, terkoordinasi, sehingga kita menghasilkan produk-produk yang efisien. Yang ketiga adalah kita akan mengoperasikan, yaitu dari mulai bahan baku, informasi dan keuangan sampai penyimpanan dan pendistribusian produk jadi ke konsumen. Jadi semua SCM itu meliputi semua yang ada di perusahaan Indofood Sukses Makmur ini. Masalah di Indofood Sukses Makmur, Indofood Sukses Makmur adalah perusahaan yang bergerak di bidang gandum. Itu jualannya adalah produk-produk gandum. Di sini saya jelaskan ada di materi yang dalam bentuk Word ya. Jadi dia lebih detail, ini sekilas saja. Jadi Indofood Sukses Makmur ini dengan SCM lama itu memiliki berbagai masalah. Kurang lebihnya ada 4 ya. Yang pertama adalah keterbatasan pemasok, karena dia impor, pemasoknya hanya dari luar negeri. Gandum yang untuk bahan baku itu yang lokal itu kurang bagus, sehingga kita mau nggak mau harus impor dari luar negeri. Yang kedua, ketergantungan satu agen. Karena apa? Nggak banyak perusahaan-perusahaan yang bisa menghasilkan gandum, jadi, dan juga agennya ya monoton itu aja gitu. Yang ketiga adalah redundancy data. Jadi dengan SCM tradisional itu pengulangannya sangat banyak. Yang keempat adalah pemesanan pelanggannya lama. Jadi sampai dengan proses akhir itu sangat lama. Yang selanjutnya adalah definisi supply chain, yaitu jaringan di perusahaan yang secara bersama-sama menciptakan dan mengantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Jadi dari awal kita proses procurement sampai dengan proses akhir itu adalah supply chain. Selanjutnya adalah tahapan pengembangan ISCM, Interface of the Organization. Jelas perusahaan itu mempunyai kemampuan enterprise vision, tujuan perusahaan. Persaingan antar perusahaan juga menjadi suatu pengembangan yang harus dikembangkan. Kita lihat seperti apa persaingannya, ancamannya kita lihat juga, persaingan baru. Terus ancaman tentang substitusi gandum juga kita harus pelajari bagaimana caranya mengembangkan ISCM itu selalu terkoordinasi dengan semua produk-produk substitusi. Kekuatan tawar-menawar pemasok juga itu harus kita kembangkan. Dan juga tentang
penawaran konsumen. Supply chain ini memiliki dua aktivitas utama, yaitu primary activity dan juga supporting activity. Kita lihat dari analisisnya ya. Analisis value chain di PT Indofood ini, yang pertama adalah primernya apa? Inbound logistik. Ada inbound logistik itu jadi memastikan kebutuhan bahan baku itu tersedia gitu, memastikan kualitas, ketersediaan, pembelian lah caranya, procurement saya sering sebutnya, tapi itu adalah inbound logistik. Operasinya apa ya, membuat bahan baku menjadi barang jadi yang akan kita jual, kita proses itu, kita produksi gitu ya. Yang ketiga adalah outbound itu kita kirim itu kita kirim sampai ke pelanggan, dan setelah itu kita marketing ini, kita jual gitu ya, kita cari pelanggan gitu, kita jual, dan kita juga kasih service after sale, kita kasih garansi yang sehingga menghasilkan laba. Tapi semua proses primary ini didukung juga dengan suatu ini apa namanya, suatu aktivitas pendukung gitu, nggak cuma dari primary tapi juga supportnya apa. Yang pertama adalah human resource management, apa yang dimiliki oleh perusahaan itu, seperti karyawan juga perlu kita training, setelah itu kita tawarkan jenjang karir, kita kasih promosi jabatan, promosi gaji dan semuanya, sehingga ada keterkaitan antara karyawan dan perusahaan. Dan juga ada teknologi itu seperti mesin yang sangat bagus gitu ya. Terus juga ada sales, kita menjual, marketing, service, juga ada website resmi. Jadi kita bahas lagi analisis value chain ini di PT Indofood Sukses Makmur ini. Kuncinya adalah tidak hanya ada di primary-nya, tapi juga ada di support activity. Semua duanya saling ketergantungan sehingga menghasilkan apa? Margin. Oke, dari sekian presentasi yang sangat singkat ini kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya adalah pertama, value chain ini ya, dari awalnya di perusahaan itu tuh sangat menghambat proses gitu loh, sangat lambat prosesnya, terus juga ada redundancy data, terus ada keterlambatan produk, komunikasinya mahal, email-emailan juga tidak semuanya bisa komunikasi dengan pihak luar gitu ya. Jadi memang itu sangat menghambat. Dengan adanya ISCM ini diharapkan dapat mengurangi semua keterbatasan itu. Yang kedua adalah kita tahu Indofood Sukses Makmur ini berorientasinya adalah bahan baku, dari mana gandum, sehingga kita lihat kita yang paling cocok supply chain adalah modelnya push based supply chain, di mana itu membuat stok itu selalu ada. Yang ketiga adalah kesimpulannya adalah ISM ini dirancang secara online yang diharapkan membantu perusahaan berkomunikasi dengan baik dengan agen dan juga dengan customer-nya juga semuanya, sehingga terkoordinasi, semuanya mengurangi keterbatasan yang ada di SCM tradisional, sehingga dapat menghasilkan suatu produk yang sangat-sangat unggul gitu, kita dapat berjualan gitu. Oke, saya kira nanti link videonya akan saya taruh di sini ya. Setelah ini video saya upload di YouTube. Kurang lebihnya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.